قل Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arana al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas nikmat dan karunia, nikmat yang begitu banyak yang patut kita syukuri dengan melakukan ketaatan, yaitu menjalankan perintah dan menjauhi maksiat, dan inilah wujud takwa yang kita diperintahkan untuk menjalankannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan menjadi seorang muslim. Lalu salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam ahlul bait, dan juga kepada para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, serta para ulama yang telah memberikan kita contoh yang terbaik untuk kita beragama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan lihat fenomena yang ada saat ini dengan semakin berkembangnya teknologi lewat gadget atau lewat HP, lewat handphone, yang ini dapat kita temukan maksiat mudah dilakukan di tengah-tengah kita walaupun dengan sebuah HP yang kecil. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada yang bisa jadi tampak itu soleh, namun dengan HP yang ia miliki, waktu habis tersia-sia sampai dia bermaksiat kepada Allah. Ada yang maksiat dengan matanya, ada yang dengan komentar-komentar yang tidak mengenal adab, komentar kasar di media sosial. Ada yang waktunya habis untuk searching, untuk stalking dan yang lainnya. Ada yang waktunya habis untuk menelusuri gambar-gambar, video-video yang sepantasnya tidak boleh dilihat. Padahal waktu kita di dunia ini umur kita terbatas, dan kita diperintahkan untuk terus memperbaiki diri hari demi hari. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan coba lihat apa yang nanti kamu persiapkan untuk hari esok. Maka untuk meminimalkan atau mengecilkan maksiat yang terjadi lewat gadget atau lewat handphone atau lewat HP, kita akan lihat beberapa kiat yang para ulama itu sebutkan untuk mengatasi hal ini. Yang pertama, semuanya dengan mudah kalau Allah memberikan pertolongan. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan berikan dia jalan keluar. Siapa yang bertawakal
pasrah pada Allah untuk urusan ini, dia akan diberikan kecukupan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia akan diberi rezeki dari jalan yang ia tidak sangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Dan siapa yang bertawakal pada Allah, pasrah kepadanya, maka Allah akan berikan kecukupan. Maka doa ini jadi sebab kita itu memasrahkan semua hal pada Allah. Sama seperti kita juga sering membaca zikir hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Allah yang berikan pertolongan. Di antara tafsiran dari hauqalah tadi, la haula wala quwata illa billah, diterangkan oleh Ibnu Mas'ud, disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Yang dimaksud adalah tidak ada yang menghalangi dari maksiat kecuali dengan pertolongan Allah, dan tidak ada yang mendorong pada ibadah kecuali dengan pertolongan Allah pula. Maka semuanya Allah akan berikan pertolongan. Maka di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya mata kita terjaga dari maksiat, lisan kita terjaga juga dari maksiat, bahkan sampai kemaluan kita tidak membenarkan untuk berbuat maksiat. Doa yang diajarkan adalah Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Ya Allah, aku mohon kepadamu perlindungan dari jeleknya pendengaran, dari jeleknya penglihatan, yaitu mata, dari jeleknya lisan, yaitu kata-kata atau komentar, dari jeleknya hati, dan juga dari jeleknya mani, yaitu kemaluan yang membenarkan sampai zina. Maka beberapa hal di sini yang dimintai perlindungan, yaitu dari pendengaran. Bisa jadi dengan musik yang membangkitkan hawa nafsu. Basori, yaitu penglihatan, yaitu mata yang tidak bisa dijaga dari melihat gambar-gambar porno, gambar-gambar yang tidak pantas untuk dilihat. Kemudian dari jeleknya lisan, komentar untuk masalah politik, komentar dalam masalah agama yang kita tidak punya ilmu, berlindung dari hal itu. Juga dari hati yang tidak pernah puas, kemudian yang akhirnya dibenarkan oleh kemaluan kita. Yang kedua adalah kiatnya lagi, jauhi pergaulan yang rusak. Duduk dengan teman-teman yang rusak, duduk dengan orang-orang yang tidak kenal agama, duduk dengan orang-orang yang gemar mutar video-video yang gak benar, duduk dengan orang-orang yang biasa lihat gambar-gambar yang gak pantas untuk dilihat, duduk dengan orang-orang yang gemarnya untuk berdua-duaan dengan lawan jenis, duduk dengan orang-orang yang gemarnya itu pacaran, duduk dengan orang-orang yang gemarnya itu selingkuh, akan membuat kita terpengaruh. Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Daud dan Ahmad, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ila may yukhalil. Seseorang itu tergantung pada agama siapa yang jadi teman dekatnya. Kancane sopo, tanggone sopo, atau dia nongkrong biasanya dengan siapa? Maka agamanya akan terpengaruh pada teman dekatnya. Maka lihatlah di antara kalian, falyanzur ahadukum ila may yukhalil. Lihatlah siapa yang jadi teman dekat kalian. Maka kalau teman dekat kita itu baik, kita akan terpengaruh baik. Teman dekat kita itu biasa membaca Al-Quran, kita akan terpengaruh dengan itu. Teman kita itu biasanya kenal dengan majelis-majelis ilmu, kita akan rajin juga hadir dalam majelis ilmu. Teman kita cuma dolanan HP terus setiap harinya, browsing yang tidak manfaat, main game yang tidak mengenal waktu, kita akan ikut-ikutan juga seperti itu. Nah, seorang akan tergantung siapa yang jadi teman dekatnya. Maka lihatlah, pilihlah siapa yang jadi teman dekat kita. Dalam hidup berteman, dalam hidup bertetangga, dalam hidup ketika di dunia kerja, kantor, ketika buruh, ketika berada di sekolah, seperti itu pula. Dia teman dengan teman yang jelek akan terpengaruh seperti itu. Karena as-sahibu sahibun. Kata pepatah Arab, sahabat itu sifatnya selalu menarik.
Sahabat itu sifatnya selalu menarik. Maka bagi yang ingin taubat, ingin berada di jalan yang lurus, ingin dia istiqomah, maka bisa istiqomah dengan mudah kalau berteman dengan teman yang baik. Terus yang ketiga, agar kita tidak mudah-mudahan maksiat dengan HP, maka jangan buat orang lain kecewa ketika kita bermaksiat. Suatu saat, di sini ada cerita dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu mengisahkan ada seorang pemuda yang datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lantas dia mengatakan pada Kanjeng Nabi, "Wahai Rasulullah, izinkanlah aku berzina." "Wahai Rasulullah, izinkanlah aku berzina." Spontan seluruh sahabat kemudian memandanginya, lalu ia katakan, "Apa-apaan ini? Kok dia minta izin pada Rasulullah SAW untuk berzina?" Kemudian Rasulullah SAW lihat pemuda itu, mendekatlah. Pemuda itu terus mendekati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi SAW tanya, "Apakah engkau suka bila perbuatan zina itu menimpa ibumu? Ada yang selingkuh dengan ibumu, kamu terima?" Jawab, "Tidak, sungguh demi Allah." Terus demikian juga orang lain tidak suka jika ada ibunya itu diselingkuhi oleh yang lain. Rasulullah SAW balik tanya lagi, "Apakah engkau suka perbuatan zina itu menimpa anak gadismu? Engkau punya anak gadis, terus ada yang selingkuhi dia?" Dia jawab, "Tidak, sungguh demi Allah." Maka Rasulullah SAW jawab, demikian juga orang lain tidak suka anak perempuannya diselingkuhi yang lain. Selanjutnya beliau bertanya lagi, "Apakah engkau suka bila perbuatan zina tadi menimpa saudara perempuanmu?" Dia jawab juga, "Tidak, wahai Rasulullah, demi Allah." Kemudian Rasulullah SAW jawab, demikian juga orang lain tidak senang kalau ada saudari perempuannya diselingkuhi oleh yang lainnya, walaupun atas dasar suka sama suka. Mungkin atas kedok pacaran tadi. Terus, kenapa engkau suka bila perbuatan zina menimpa saudari ayahmu, bibimu dizinai, bagaimana? Orang ini atau pemuda ini jawab juga, "Tidak, wahai Rasulullah, demikian juga orang lain tidak suka jika bibinya diselingkuhi oleh yang lainnya." Kemudian pemuda itu diberikan keterangan seperti tadi. Kemudian Rasulullah SAW meletakkan tangannya di dada pemuda tersebut, lantas mendoakan padanya, "Allahumma gfir zambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farajahu." Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Ya Allah, bersihkanlah hatinya. Ya Allah, jagalah kemaluannya, jangan sampai dia itu berzina. Maka seketika itu juga, semenjak hari itu pemuda tersebut tidak pernah menoleh lagi ke hal tadi, yaitu tidak mau berzina. Karena dia tahu kalau ini menimpa orang-orang dekatnya, dia tidak terima. Dan orang yang keluarganya dizinai juga tidak terima. Maka menunjukkan bahwasanya kita jangan membuat kecewa orang lain ketika kita melakukan suatu dosa. Ada orang-orang yang kecewa dengan kita. Orang tua begitu kecewa ketika lihat anaknya kok nakal seperti ini. Orang tua itu begitu kecewa ketika lihat anaknya yang dia didik sejak kecil tidak punya manfaat apa-apa untuk orang tuanya. Orang tua begitu kecewa ketika lihat anaknya tidak bisa mendoakan kedua orang tuanya. Dia sibuk dengan dunia gelap, dia sibuk dengan mabuk-mabukan, dia sibuk dengan motornya, sibuk dengan senapannya, sibuk dengan dunianya. Termasuk sini juga sibuk dengan HP-nya. Orang tua manggil nggak mau balik-balik. Kadang orang tua dibentak, orang tua kecewa sekali. Kok anakku yang saya didik sejak kecil kok jadi anak yang pembangkang seperti ini? Orang tua kecewa. Maka ketika mau bermaksiat, jangan buat sampai orang tua itu kecewa. Orang-orang dekat kita itu kecewa. Bapak kita kecewa, ibu kita kecewa, saudara-saudara kita kecewa. Hancur lebur hatinya. Sama seperti kasus ini. Kalau ada yang berbuat maksiat, lihat orang-orang sekitarnya itu bagaimana jadinya. Mereka kecewa nggak dengan kita? Sama, saya jadi anak yang nakal seperti ini, orang-orang sekitar saya ini kecewa nggak? Bapak ibu saya kecewa atau tidak? Kalau kecewa, oh berarti kita salah. Kita sibuk dolanan dengan HP tadi. Orang sekitar saya ini akhirnya ketika dipanggil nggak mau nyaut. Ya, padahal apapun orang tua itu penuhi. Nah, maka lihat, bapak ibu saya kecewa nggak? Kalau kecewa, oh berarti kita salah. Perbaiki itu. Ini yang diingatkan dalam hadis tadi tentang seorang pemuda yang ingin berzina. Nabi SAW ingatkan dengan keluarga-keluarga dekatnya. Gimana kalau keluargamu itu sampai dizinai seperti itu?
Berarti ada yang kecewa kalau terjadi seperti itu pula. Terus yang keempat, kurangi begadang malam ketika tidak ada hajat sama sekali, karena kebanyakan maksiat yang dilakukan diam-diam itu terjadi di malam hari. Makanya dari hadis Abu Barzah, ia katakan bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu nauma qabla al-isya'i wal haditsa ba'daha. Rasulullah SAW itu tidak suka dengan tidur sebelum isya, tidur sebelum sholat isya, dan ngobrol setelah isya yang tidak ada manfaat. Beda kalau ada pertemuan rombongan, perlu bicarakan hal penting, silahkan. Belajar, murajaah seperti yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, boleh. Namun kalau tidak ada kepentingan, tidak boleh. Makruh, Rasulullah SAW membencinya. Terus yang kelima, ingat akan su'ul khotimah. Betapa banyak orang yang mati itu dalam keadaan berbuat maksiat. Boleh jadi kita lagi maksiat dengan HP kita, terus Allah mencabut nyawa kita. Ada yang bermaksiat, dia mabuk-mabukan, mati dalam keadaan mabuk. Ada yang baru pulang, selingkuh dengan perempuan kesenangannya, mati di tengah jalan. Ada yang di tepi pantai kemudian maksiat, mati juga di situ. Kita nggak tahu keadaan kita itu apakah baik atau buruk ketika Allah itu mencabut nyawa kita. Maka ingatlah sabda Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung dari akhirnya. Akhirnya itu bagaimana? Maka khawatir saya kalau buat maksiat kayak gini, jangan-jangan ini akhir hidup saya tidak bisa bertobat setelah itu. Terus yang keenam, jangan sampai waktu kita habis sia-sia. Seorang muslim yang baik itu adalah yang memanfaatkan waktunya untuk hal-hal baik. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda baiknya Islam seseorang adalah tinggalkan hal-hal yang tidak manfaat. Maka yang jadi punya umur panjang, apalagi masih muda, punya waktu yang banyak untuk terus memperbanyak amal soleh. Jangan waktunya itu habis sia-sia cuma mikir dunia saja. Jangan waktunya habis sia-sia untuk mikir kenikmatan saja. Jangan waktunya habis sia-sia. Maksiat iya, kita rasakan nikmat, namun itu nikmat yang bukan kekal, nikmat yang bukan abadi, yang sementara saja. Asyik, iya asyik, dia jalan dengan perempuan asyik, namun itu bukan asyik yang abadi, bukan nikmat yang abadi. Ada yang lebih kekal, ada yang lebih abadi dari itu. Maka ingat, ada yang lebih penting daripada hal-hal tadi. Terus yang terakhir, ingat semua nikmat akan ditanya, termasuk waktu senggang kita. Summa la tus'alunna yawma idzin anin na'im. Kemudian kelak pada hari kiamat mereka akan ditanya tentang berbagai nikmat. Kata para ulama pakar tafsir, yang dimaksudkan dengan berbagai nikmat sini adalah nikmat pertama, waktu senggang. Nikmat yang kedua adalah nikmat sehat. Ya, berarti ditanya nikmat sehatmu digunakan untuk apa? Badannya fit, badannya kuat, itu digunakan untuk apa? Kemudian waktu senggang itu berarti waktu luang. Waktu luangmu itu untuk apa? Ditanya. Dan setiap yang mau sibukkan waktunya dengan hal tadi harus siap bertanggung jawab di hadapan Allah ketika ditanya. Oh, saya main game ini untuk ini alasannya. Kalau sudah siap jawaban, silahkan. Namun kalau belum siap jawaban untuk itu, berarti jadi beban yang berat nantinya pada hari kiamat. Sama juga, semua nikmat harta juga demikian. Punya kendaraan ini digunakan untuk apa? Kalau memang dia kendaraannya itu gunakan untuk hal penting, silakan. Mau punya 3, mau punya 4, mau punya 5, mau punya 10, silakan. Harus siap untuk menjawab pertanyaan nantinya pada hari kiamat. Kemudian HP-nya dia gunakan untuk apa? Siap juga, itu nikmat. Siap juga nanti untuk menjawab. Digunakan untuk apa? Sama halnya dia kerja, dapat dari yang halal atau yang haram. Siap juga ditanya. Oh, ini pekerjaan saya, ini pekerjaan yang halal. Hasilnya saya kasih nafkah untuk keluarga. Oh, berarti ini juga siap untuk dia tanggung jawab nantinya di hari kiamat. Summa la tus'alunna yawma idzin anin na'im. Itu 7 kiat. Dengan pertanyaan-pertanyaan tadi dan kiat-kiat tersebut, mudah-mudahan kita bisa meninggalkan maksiat di mana saja kita berada. Dalam hadis Abu Dzar,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian berada. Wa'adbi isayyatal hasanata tamhuha, dan ikutkanlah kejelekan itu dengan kebaikan, yaitu taubat menurut jumhur ulama. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Berakhlaknya dengan teman, lebih-lebih lagi pada orang tua dengan akhlak yang baik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu was-sami'ul alim. Ahmadullah wa ashkuruhu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله وارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من أدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم وفقهم لما فيه صلاحهم وصلاح الإسلام والمسلمين اللهم أبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين وقرب إليهم أهل الخير والناسين يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة